Hari ini, aku akan menguji perhatianmu. Perhatikan setiap detail kecil dan kamu akan memecahkan semua teka-teki dalam waktu singkat. Mark sedang berjalan di sepanjang sungai ketika dia mendengar seseorang berteriak. Ternyata seorang wanita muda yang tenggelam. Pria itu segera meninggalkan jaket dan ranselnya di tanah dan melompat ke dalam air. Untungnya, dia tepat waktu. Ketika Mark menarik wanita itu keluar dari sungai, dia melihat seorang pejalan kaki berdiri di samping barang-barangnya. Sayangnya aku nggak bisa berenang, tapi aku sudah menjaga barang-barangmu, kata pria itu. Lalu kenapa kamu mengobrak-abrik ranselku? Tanya Mark. Bagaimana dia tahu ada orang yang membuka ranselnya? Ketika dia menjatuhkan tas ke tanah, resletingnya berada di sisi kiri, tapi sekarang resletingnya ada di sisi kanan. Hari itu adalah hari yang sangat panas ketika Thomas bertaruh dengan teman-temannya. Saat itu, mereka sedang bersantai di taman sambil minum air putih dan limun. Thomas bilang kepada teman-temannya, air yang diproduksi oleh perusahaan yang berbeda punya rasa yang berbeda pula. Kalian bisa menutup mataku, aku akan menyesap 2 botol air yang ada di meja dan 1 dari produsen yang berbeda. Aku melihatnya di dapur, aku yakin aku bisa membedakannya. Kemudian dia melakukan hal itu. Teman-temannya sudah siap untuk memberikan uang yang dimenangkannya kepada Thomas. Namun salah satu dari mereka memotong. Kamu curang, katanya. Mengapa dia berpikir demikian? Hari itu adalah hari yang sangat panas. Gak heran kalau air yang telah berada di luar selama beberapa jam jauh lebih hangat daripada air yang dibawa dari dapur. Seseorang merampok sebuah bank di sebuah kota besar. Seorang detektif polisi pergi mengunjungi tersangka utama yang telah ditahan beberapa kali sebelumnya. Aku merasa gak enak badan minggu ini dan aku gak keluar dari apartemenku selama 3 hari. Untungnya aku gak membutuhkan makanan. Kulkasku penuh, kamu bisa memastikannya sendiri, kata pria itu dan membuka kulkasnya. Namun sang detektif menyadari pria itu berbohong dan menangkapnya. Bagaimana dia mengetahuinya? Pertama-tama, roti yang ada di atas meja terlihat segar. Ditambah lagi, kalau pria itu sudah tinggal di dalam rumah selama 3 hari, kulkasnya nggak akan terlalu penuh. Pak Black menjual vas-vas yang indah dan langka. Ada lusinan vas di rak-rak tokonya. Suatu hari, pria itu menelepon polisi. Ketika mereka tiba, kepala pemilik toko diperban dan tokonya berantakan. Beberapa orang bertopeng berlari ke tokoku dan mengambil uang dan vas-vas yang paling mahal. Kemudian mereka memukul kepalaku dan aku pingsan. Para petugas polisi segera mengerti Pak Black berbohong untuk mendapatkan uang asuransi. Bagaimana mereka mengetahuinya? Meskipun sebagian besar vas berada di lantai, namun gak ada yang retak. Tapi, kalau vas-vas itu jatuh dari rak selama perampokan, pasti vas-vas itu akan pecah. Lihatlah kedua blogger ini. Seperti yang kamu lihat, mereka berdua tampak sangat populer. Mereka juga punya jumlah like yang sama. Tapi ada yang salah dengan salah satu dari mereka. Dia pasti menyembunyikan sesuatu. Apa itu? Gadis di sebelah kanan punya tas palsu. Logo di tas tersebut terlihat seperti logo Chanel, tetapi di bawahnya tertulis Gucci. Marcel sedang mengemudi di sepanjang jalan pegunungan yang berbahaya. Tiba-tiba, dia melihat seorang pria duduk di sisi jalan dan berhenti. Ternyata pria itu nggak berhasil mengendalikan mobilnya. Mobilnya terjatuh dari jalan dan pria itu terlempar keluar jendela. Dan sekarang, mobilnya yang sangat mahal itu nggak bisa diperbaiki lagi. Bisakah kamu menjadi saksi ketika aku menyiapkan dokumen untuk perusahaan asuransiku? Pria itu bertanya kepada Marcel. Marcel setuju, tapi dia meminta pria itu untuk menunjukkan kepadanya apa yang ada di dalam mobil. Pria itu mengeluarkan kunci dari sakunya dan membuka kunci mobil yang rusak. Aku nggak akan ikut serta dalam penipuan ini, kata Marcel. Mengapa dia berpikir pria itu berbohong?
Jika pria itu terlempar keluar dari mobil, kuncinya masih berada di dalam kunci kontak. Dylan dan Susan telah menikah dengan bahagia selama 10 tahun. Suatu hari, Dylan melakukan perjalanan bisnis. Ketika dia kembali, Susan langsung mengerti pria itu bukan suaminya. Bagaimana dia mengetahuinya? Dylan selalu mengenakan cincin kawinnya. Kalau kamu memperhatikan, kamu pasti melihat di jarinya. Tapi pria yang kembali ke Susan nggak punya cincin kawin. Polisi menemukan seorang penyelundup akan meninggalkan negara itu melalui bandara terbesar di kota itu. Seorang detektif tiba di sana dan menahan 3 orang yang terlihat mencurigakan. Perhatikan mereka dan cobalah untuk mencari tahu siapa penyelundup itu. Penumpang ketiga, kopernya penuh dengan barang-barang yang benar-benar acak. Sepatu wanita, beberapa kaos kaki acak, celana jeans tua yang kotor, dan bahkan wig. Ditambah lagi, saat ditutup, kopernya terlihat jauh lebih besar daripada saat terbuka. Suami Sarah, Michelle, adalah seorang pesepeda profesional. Dia akan mengikuti sebuah turnamen bersepeda yang menantang. Aku berjanji akan membawakanmu buket bunga yang diberikan kepada pemenang, kata Michelle kepada Sarah. 4 jam kemudian, dia kembali dengan membawa bunga yang indah. Namun Sarah segera menyadari Michelle nggak memenangi turnamen tersebut. Bagaimana dia mengetahuinya? Bunga-bunga tersebut sebenarnya berasal dari kebun Sarah. Bunga yang sama tumbuh di samping rumah mereka. Lihatlah orang-orang ini. Pria ini berada di rumah sakit. Dia kehilangan ingatannya. Dan kedua wanita ini mengaku sebagai pasangannya. Salah satu dari mereka jelas berbohong. Tapi yang mana? Wanita di sebelah kiri berbohong. Kalau mereka sudah menikah, mereka akan punya cincin kawin di jari mereka. Sekarang, ada 3 orang ini. Salah satu dari mereka berbohong. Siapa dia? Lihatlah wanita ini yang mengaku dia hamil. Lihat jakun itu adalah seorang pria. Dia nggak mungkin hamil. Lihatlah orang-orang ini. Bisakah kamu mengetahui siapa yang merupakan vampir? Pria ini, lihat taringnya, serem. Siapa di antara gadis-gadis ini yang merupakan istri pria itu? Gadis di sebelah kanan. Dia mengenakan kalung bertuliskan Kate. Dan pria itu punya tato dengan nama yang sama di lengannya. Seorang satpam toko menghentikan seorang pria yang meninggalkan toko pakaian. Asisten penjualan mengklaim Anda telah mencuri sepasang sarung tangan mahal. Ini adalah sarung tanganku. Aku sudah memilikinya sejak lama. Namun satpam tersebut segera menyadari pria itu berbohong. Bagaimana bisa? Pria itu nggak akan bisa menggunakan sarung tangan ini. Keduanya untuk satu tangan yang sama. Rachel mencapai final sebuah acara permainan. Di babak terakhir, dia bisa memenangi emas batangan. Tapi hanya kalau dia berhasil mendapatkannya. Salah satu batangan emas itu berada di dalam wadah berisi air panas mendidih. Stopless yang berisi batangan kedua diisi dengan asam kuat. Dan di stopless ketiga ada kalajengking berbisa. Wadah mana yang harus dipilih Rachel? Wanita itu hanya perlu menunggu sampai air di dalam stopless pertama menjadi dingin dan mengambil emas batangannya. Detektif Adams datang ke taman untuk makan siang di bawah sinar matahari.
Namun perhatiannya tertuju pada 3 orang yang berlarian di sekitar air mancur. Masing-masing dari mereka berteriak, "Pencuri! Tangkap pencuri itu!" Detektif itu bingung, siapa pencuri yang sebenarnya? Itu sebabnya dia terus saja memperhatikan. Setelah beberapa lama, jarak di antara kedua orang itu semakin dekat. Detektif Adam segera menyadari siapa pencuri yang sebenarnya. Bisakah kamu mengetahuinya juga? Kalau orang ketiga adalah pencurinya, maka orang kedua hanya perlu berbalik untuk menangkapnya. Hal yang sama berlaku untuk orang kedua, artinya orang yang berlari pertama adalah penjahatnya. Kalau hujan turun pada tengah malam, bisakah kamu berharap bahwa dalam 72 jam cuaca akan cerah? Tidak mungkin, dalam 72 jam hari akan menjadi malam lagi. Bisakah kamu memecahkan teka-teki rebus ini? Benar, artinya accelerate atau mempercepat. Bayangkan kamu diwawancarai untuk sebuah lowongan pekerjaan di salah satu perusahaan terbesar di dunia. Maksudku Google, Microsoft, atau bahkan SpaceX milik Elon Musk. Namun untuk mendapatkan pekerjaan impianmu, kamu harus lulus ujian masuk yang sangat rumit. Aku telah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang benar-benar digunakan dalam tes ini. Jadi bersiaplah dan jangan puas dengan nilai kurang dari 100%. Semoga berhasil. Kita akan mulai dengan yang mudah. Kamu punya waktu 7 detik untuk menemukan jawabannya. Teka-teki pertama yang harus kamu pecahkan adalah teka-teki 2 kendi. Begini petunjuknya. Ibumu memintamu untuk menakar 4 cangkir jus jeruk menggunakan 2 kendi. Masalahnya, kamu punya kendi berukuran 20 cangkir dan kendi berukuran 36 cangkir. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Kamu harus mulai dengan menuangkan jus jeruk ke dalam kendi yang lebih kecil. Kemudian tuangkan semua jus dari kendi tersebut ke dalam kendi 36 cangkir. Dengan cara ini, ruang kosong dari kendi besar akan memberimu 16 cangkir. Setelah melakukan itu, kamu bisa mengisi kendi 20 cangkir dengan lebih banyak jus segar dan menuangkan cairan itu ke dalam kendi 36 cangkir. Dengan cara ini, kamu akan mengisi seluruh kendi 36 cangkir. Dan yang tersisa di kendi yang lebih kecil adalah 4 cangkir jus yang diminta oleh ibumu. Pintar kan? Pindah ke putaran kedua. Katakanlah kamarmu punya 3 saklar, dan salah satu saklar ini untuk kipas angin di kamar sebelah. Kamu nggak bisa melihat apakah kipas angin menyala atau mati kecuali kamu keluar dari kamarmu. Mengerti? Oke, jadi aku ingin kamu mencari tahu berapa kali minimal kamu harus masuk ke dalam kamar sebelah untuk mengidentifikasi saklar yang benar yang menyalakan kipas angin. Ini sedikit rumit, tapi inilah solusinya. Jumlah waktu minimal yang bisa kamu gunakan untuk masuk ke dalam kamar sebelah dan masih bisa menemukan jawabannya adalah 1. Bayangkan kamu menyalakan saklar pertama di kamar tidurmu dan membiarkannya menyala sebentar. Segera setelah dimatikan, kamu segera menyalakan saklar kedua dan berlari ke kamar sebelah. Kalau kipas angin berputar perlahan dan akan berhenti, itu berarti saklar pertama adalah saklar yang mengontrol kipas angin. Kalau kipas angin berjalan, maka saklar kedua adalah saklar yang benar. Dan kalau kipas angin nggak bergerak sama sekali, berarti saklar ketiga yang benar. Apakah kamu berhasil memecahkan yang satu ini? Hei, nggak ada yang bilang ini akan mudah. Ini adalah latihan wawancara kerja untuk perusahaan terkemuka. Babak ketiga bahkan lebih sulit dari sebelumnya. Pewawancara mungkin akan memintamu untuk memecahkan teka-teki ini untuk memahami kemampuanmu dalam menemukan pola. Katakanlah kamu diminta untuk melihat lintasan balap mobil dengan 6 lajur pada hari itu. Tugasmu adalah menemukan 4 mobil tercepat dari 36 mobil. Berapa banyak balapan yang akan kamu lakukan untuk menemukannya? Inilah yang bisa kamu lakukan. Lakukan 6 balapan mobil yang berbeda dengan mengelompokkan 6 mobil per balapan. Setelah kamu menentukan pemenang dari setiap balapan ini, lakukan balapan lain dengan 6 finalis.
Pemenang balapan ini akan dinyatakan sebagai kendaraan tercepat dari semuanya. Kemudian, tempatkan mobil kedua, ketiga, dan keempat sesuai dengan performa mereka di balapan terakhir. Pada akhir 7 balapan, kamu akan mengetahui 4 mobil tercepat dari 36 mobil. Kamu hebat kalau berhasil menyelesaikannya. Untuk teka-teki berikutnya, kamu harus berpikir logis dan matematis. Seorang ratu perlu mempekerjakan seorang pekerja selama 7 hari untuk melakukan suatu pekerjaan untuknya. Ratu membayar dengan emas batangan, tapi dia harus membayar pekerja tersebut setiap hari di akhir masa kerjanya. Jika sang ratu hanya mampu membuat maksimal 2 potongan emas batangan, bagaimana dia bisa membayar pekerja dengan jumlah yang tepat, yaitu 1/7 emas batangan di akhir setiap shift? Mari kita lihat bagaimana hal ini bisa terjadi. Ratu membuat 2 potongan pada batangan, membaginya menjadi 3 bagian. Potongan pertama adalah 1/7 bagian dari batangan. Potongan kedua adalah 2/7 bagian dari batangan. Dan yang ketiga adalah 4/7 bagian dari batangan. Setelah hari pertama bekerja, Ratu memberikan 1/7 bagian sebagai upah kepada pekerja. Pada hari berikutnya, dia memberinya 2/7 bagian dan meminta 1/7 bagian sebagai imbalannya. Pada akhir hari ketiga, Ratu memberikan bagian terkecil lagi kepada pekerja tersebut. Dia memiliki total 3/7 batangan emas di tangannya. Kemudian, setelah hari keempat, Ratu mengambil 2 potongan pertama dan memberikan 4/7 bagian kepada pekerja tersebut. Pada akhir hari kelima, Ratu memberikan 1/7 bagian lagi kepada si pekerja. Dan pada akhir hari ke-6, dia memberikan pekerja 2/7 bagian dan mendapat 1/7 bagian lagi. Pada hari ke-7, dia membayar pekerja tersebut dengan 1/7 bagian terakhir. Dan kesepakatan selesai. Siap untuk putaran terakhir dari level pertama? Kalau kamu telah menjawab semuanya dengan benar sejauh ini, aku berani bilang kamu adalah bagian dari kelompok orang yang sangat istimewa. Semoga berhasil dengan yang berikut ini. Ini akan menentukan apakah kamu akan melanjutkan ke level kedua. 2 bus melaju satu sama lain dengan kecepatan 65 km per jam. Keduanya dipisahkan oleh jarak 65 km. Seekor burung terbang ke sana kemari hingga di bus pertama dan kemudian di bus kedua dengan kecepatan 80 km per jam. Pada saat kedua bus berpapasan, berapa kilometerkah burung kecil itu telah terbang? Pecinta matematika, ini cocok untukmu. Hal pertama yang perlu kita cari tahu adalah waktu yang dibutuhkan kedua bus untuk bertemu. Untuk mengetahuinya, kita harus membagi jarak antara kedua bus dengan kecepatan gabungan kedua kendaraan. Jika keduanya melaju dengan kecepatan 65 km per jam, maka kecepatan gabungan mereka adalah 130 km per jam. Karena jarak antara keduanya adalah 65 km, maka kita bagi 65 dengan 130. Ini akan memberi kita 0,5 jam atau 30 menit. Untuk mengetahui total jarak yang ditempuh oleh burung, kita kalikan kecepatan burung dengan waktu yang dibutuhkan kedua bus untuk bertemu. Dan ini akan memberi kita 80 kali 0,5. Jadi, jawaban yang benar adalah 40 km. Aku lelah hanya dengan memikirkan burung kecil yang terbang sejauh itu. Hey, kalau kamu berhasil menyelesaikan tes sejauh ini, selamat! Kamu baru saja membuka level 2. Di level ini, kamu punya waktu 15 detik untuk memikirkan jawabannya. Teka-teki akan semakin sulit, jadi tetap fokus ya. Seekor kura-kura saat ini berada di dasar bukit setinggi 64 meter dan sedang berusaha mencapai puncak. Setiap jam, kura-kura tersebut memanjat 4,5 meter dan tergelincir ke bawah 0,3 meter. Berapa lama waktu yang dibutuhkan kura-kura untuk mencapai puncak bukit? Inilah pemikiran di balik teka-teki ini. Setiap jam, teman kura-kura kita memanjat total 4,2 meter kan? Karena kura-kura tersebut memanjat 4,5 meter dan meluncur turun 0,3 meter, maka kura-kura tersebut membutuhkan waktu 15,2 jam untuk mencapai puncak tebing tersebut. Karena 15,2 kali 4,2 sama dengan 64. Nggak terlalu buruk kan? Pertanyaan seperti ini memungkinkan pewawancara untuk menguji kemampuan pemecahan masalahmu dalam hal angka.
Kamu tahu, kalau kamu ingin bekerja di perusahaan antariksa, kamu mungkin harus sangat, dan maksudku sangat ahli dalam hal angka. Teka-teki berikutnya adalah salah satu favorit Elon Musk. Teka-teki ini singkat namun rumit. Kalau ada orang di sini yang bermimpi untuk menjadi pegawai di SpaceX, sebaiknya kamu menjawab yang satu ini dengan benar. Bayangkan kamu berdiri di permukaan bumi. Kamu berjalan 1 mil ke selatan, 1 mil ke barat, dan 1 mil ke utara. Kamu akan berakhir tepat di tempatmu memulai. Di manakah kamu? Kalau kamu menjawab kutub utara, maka kamu menjawab dengan benar. Tapi teka-teki nggak berhenti sampai di sini. Kalau kamu nggak berada di kutub utara, di mana lagi kamu bisa diberi instruksi yang sama persis? Ya, kutub selatan. Begini cara kerjanya. Teka-teki ini mengasumsikan dunia ini adalah sebuah bola yang sempurna. Dan kalau memang benar demikian, satu-satunya tempat di mana kamu bisa berjalan sejauh 1 mil ke arah selatan, barat, dan utara, dan berakhir di tempat yang sama adalah di salah satu kutub. Mengerti? Untuk mencapai level 3, kamu harus menjawab teka-teki ini dengan benar. Ada 2 senar di dalam sebuah ruangan. Yang kamu tahu, setiap senar membutuhkan waktu 1 jam untuk terbakar. Tugasmu adalah menghitung waktu tepat 45 menit menggunakan senar sebagai satu-satunya sumber untuk mengetahui waktunya. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Beginilah caranya. Kamu harus menyalakan kedua ujung senar pertama dan salah satu ujung senar kedua. Dalam 30 menit, senar pertama akan terbakar seluruhnya karena senar tersebut terbakar 2 kali lebih cepat dengan kedua ujungnya terbakar. Kemudian, kamu harus menyalakan ujung kedua senar kedua. Senar kedua masih punya waktu 30 menit lagi untuk terbakar. Tapi dengan menyalakan ujung yang lain, tali akan terbakar 2 kali lebih cepat, yaitu dalam waktu 15 menit. Tara, kamu telah mencatat waktu 45 menit tanpa bantuan jam apapun. Hei pintar, kamu baru saja mencapai level 3. Kalau aku jadi pewawancara, aku mungkin akan langsung memberimu pekerjaan. Namun, pastikan kamu menjawab semuanya dengan benar ya. Pertanyaan-pertanyaan terakhir ini jauh lebih spesifik. Seperti semua pertanyaan dalam video ini, pertanyaan-pertanyaan ini digunakan dalam wawancara kerja yang sebenarnya. Jadi, pada dasarnya kami melatihmu untuk menjadi hebat dalam wawancara. Sebagai contoh, kalau kamu melamar pekerjaan di JP Morgan, ini adalah jenis pertanyaan yang harus kamu jawab. Berapa banyak lampu jalan yang ada di New York City? Bisakah kamu mengetahui jumlahnya sebelum waktunya habis? Meskipun terdengar mustahil untuk menebak jawaban tanpa mencari di Google, yang ingin diuji oleh JP Morgan adalah kemampuan memperkirakanmu. Begini logikanya. Wilayah New York City punya jaringan kota yang teratur. Jadi tugas pertamamu adalah memperkirakan jumlah blok horizontal dan vertikal di setiap wilayah. Kemudian, perkirakan jumlah lampu jalan yang mungkin dimiliki setiap blok. Kalikan angka tersebut dengan 5, karena New York City terdiri dari 5 wilayah, maka kamu akan mendapatkan jumlahnya. Jika jumlahnya mendekati 300.000, maka kamu sudah benar. Kalau kamu melamar pekerjaan di sebuah perusahaan kesehatan, kamu akan dihadapkan pada teka-teki buah ini. Harga sebuah apel adalah 40 sen, harga sebuah pisang adalah 40 sen, dan harga sebuah jeruk bali adalah 80 sen. Berapa harga sebuah bir? Astaga, aku harus membacanya beberapa kali sebelum mengetahui apa yang harus dilakukan dengan teka-teki ini. Kunci untuk menjawab teka-teki ini adalah fokus pada huruf vokal. Kalau kamu mengenakan biaya 20 sen per vokal, kata apel yang terdiri dari 2 vokal akan dikenakan biaya 40 sen. Dengan logika yang sama, pisang dengan 2 vokal akan berharga 40 sen, dan jeruk bali dengan 4 vokal akan berharga 80 sen. Harga sebuah bir adalah 20 sen. Dan itulah jawabannya. Kamu telah berhasil mencapai akhir tes ini. Periksa ketiakmu. Kalau kamu berkeringat, itu mungkin berarti kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik.
Sebagai penutup, inilah pertanyaan menarik yang diajukan oleh perusahaan teknologi kepada orang yang diwawancarai. Bagaimana kamu menggambarkan internet kepada seseorang yang baru saja terbangun dari koma selama 30 tahun? Berbeda dengan pertanyaan-pertanyaan lainnya, pertanyaan ini nggak punya jawaban benar atau salah. Kamu bisa mencoba membandingkannya dengan sesuatu yang ada 30 tahun yang lalu misalnya. Atau kamu bisa saja masuk ke mode Spielberg dan menggambarkan dunia yang nyaris seperti fiksi ilmiah yang kita tinggali saat ini. Apapun itu, kuharap kamu mendapatkan pekerjaan itu. Gimana kalau aku kasih olahraga buat nge-refresh pikiranmu? Kalau kamu siap, ayo kita mulai. Seorang lelaki berjalan masuk ke sebuah ruangan dan melihat 3 pintu. Di pintu pertama ada pelang yang bertuliskan ke rawa-rawa. Di pintu kedua ada catatan sarang singa. Pintu ketiga gak ada tulisan apa-apa. Tapi lelaki itu tahu kemana arah pintu itu. Kok bisa? Karena itu pintu yang dia masuki tadi. Kamu kembali dari istirahat makan siang dan sadar kalau ada orang yang mencuri uang 50.000 dari tasmu. Ada 4 tersangka, Mila, Henry, Jackie, dan Vivi. Saat kamu tanya soal uang itu ke mereka, Mila bilang bukan dia yang ngambil. Henry bilang dia yakin si Jackie yang ngambil uang itu. Jackie lalu marah dan bilang, enggak ya, Henry bohong. Lalu Vivi bilang, Mila berkata jujur. Cuma 1 orang dari mereka yang gak berbohong. Jadi siapa yang ngambil uangmu? Mila orangnya. Dia, Henry, dan Vivi berbohong. Sementara Jackie jujur. Kalau orang lain yang ngambil uang 50.000-mu, akan ada lebih dari 1 orang yang jujur. Beberapa ekor burung pipit hinggap di pepohonan. 1 ekor burung di 1 pohon, tapi kali ini salah satunya nggak dapat pohon sendiri. Lalu burung-burung itu berkumpul kembali dan ada 2 burung yang hinggap di 1 pohon. Setelah itu, 1 pohon nggak ada burungnya. Ada berapa banyak burung dan pohon di sana? Ada 4 ekor burung dan 3 pohon. 3 detektif terkenal datang ke sebuah kafe untuk mendiskusikan kasus yang rumit. Seorang pelayan menghampiri dan bertanya, ada yang mau kopi? Detektif pertama bilang, gak tahu. Detektif kedua menjawab, gak tahu. Lalu detektif ketiga bilang, ya, kenapa mereka berkata seperti itu? Semua detektif itu mau minum kopi. Tapi yang 2 pertama nggak tahu kalau mereka semua milih kopi atau enggak. Kalau 2 detektif pertama nggak mau minum kopi, mereka tinggal bilang tidak. Jadi, waktu detektif ketiga tahu jawaban teman-temannya, dia sadar kalau kedua temannya itu mau kopi. Karena dia juga mau, maka dia menjawab ya. Perhatikan gambar ini dan coba temukan siapa alien yang sedang menyamar. Orang yang pakai baju kuning ini, dia lagi makan pisang tapi belum dikupas tuh. Dia mungkin baru pertama kali lihat buah ini. Kamu punya persamaan dari korek api 6 tambah 4 sama dengan 4. Pindahkan 1 korek api supaya persamaan ini benar. Kamu harus mengambil 1 korek dari tanda tambahnya dan tambahkan ke angka 6 supaya jadi 8. Maka kamu dapat persamaan 8 kurangi 4 sama dengan 4. Lihat gambar ini. Semua orang ini kayaknya lumayan dekat. Tapi siapa suami si cewek ini?
Orang yang di sebelah kanan, cuma dia yang punya cincin kawin di jarinya. Teka-teki berikutnya ini bisa menentukan seberapa perhatian kamu. Siapa suaminya? Orang yang di sebelah kiri. Lihat, ini fotonya di dalam mobil. Dialah pemilik mobil ini. Bisa temukan apa yang salah di sini? Orang-orang ini kayaknya lagi pakai smartwatch. Hei detektif, tugasmu berikutnya adalah mencari lokasi persembunyian si penjahat. Pastikan kamu memperhatikan semua detailnya ya. Penjahatnya berada di rumah A. Mobil di samping rumahnya diparkir begitu supaya dia lebih mudah untuk kabur secepatnya. Bisa tentukan siapa yang dalam bahaya di sini? Orang ini, es ini mau jatuh tepat di atas kepalanya. Apakah orang di dalam mobil kuning berkendara dengan benar atau salah? Itu salah dan sangat berbahaya. Mobil itu bergerak dengan sangat lambat. Dan untuk menyalipnya, pengemudi berikutnya harus bermanuver dari lajur paling kiri ke lajur kanan. Hal ini bisa menyebabkan kecelakaan. Gimana kamu bisa dapat 720 dari 98 dengan hanya satu huruf? Tambahkan huruf X di antara 90 dan 8. Kamu akan dapat 90 kali 8 sama dengan 720. Seorang pebisnis kaya raya sedang bepergian naik kereta cepat. Dia membawa koper penuh uang. Kereta itu berjalan melalui area pegunungan dengan banyak terowongan. Begitu kereta melewati salah satu terowongan, si pebisnis itu sadar kopernya hilang. Cuma ada 4 penumpang lain di gerbong itu. Matthew bilang dia habis putus dan gak peduli keadaan sekitar. Joseph bilang dia baru beli novel karya penulis favoritnya di stasiun dan dia tenggelam dalam bacaannya. Zoe bilang dia nggak lihat apa-apa, matanya berair gara-gara asap dari kereta. Dan Ellie bilang dia lagi tidur pakai masker mata. Bisakah kamu menemukan siapa yang mencuri koper pebisnis itu? Zoe pelakunya. Kereta cepat zaman sekarang itu pakai listrik, gak mungkin ada asap. Kamu punya kantong berisi jeruk, dan kamu harus menggunakan jeruk ini untuk mengisi 2 kantong lain yang sama ukurannya. Gimana ya caranya? Taruh 1 kantong kosong ke kantong lain, lalu isi dengan jeruk. Detektif Markus dan seorang pejalan kaki lain menjadi saksi sebuah kecelakaan mobil. Seorang pria yang tertabrak minivan terbaring di tanah, tidak sadarkan diri. Markus langsung pergi ke kafe terdekat untuk memanggil ambulans. Saat dia kembali, si pejalan kaki tadi bilang, pria itu berguling telentang, tapi belum sadar juga. Setelah melihat tempat kejadian selama beberapa detik, sang detektif bilang, kamu sebaiknya mengembalikan apapun yang kamu ambil dari pria itu. Kenapa dia bilang begitu? Saat pertama mereka melihat pria itu, cuma 1 kancing yang terpasang di jasnya. Tapi sekarang ada 2 kancing. Si pejalan kaki itu pasti sudah membuka jas si korban untuk mencari dompetnya, lalu mengancingkannya lagi. Sekarang, bayangkan kamu tersesat di hutan di malam musim dingin yang beku. Kamu sadar, gak ada yang bisa menghangatkanmu. Kamu punya 3 pilihan. Tetap di tempatmu dan memanggil bantuan,
Terus jalan sampai kamu keluar dari hutan dan jalan terus tapi istirahat sebentar. Duduk di salju dan selimuti badanmu dengan ranting-ranting pohon. Mana yang kamu pilih? Kalau kamu tetap di satu tempat, kamu pasti akan langsung membeku. Duduk di salju saat istirahat juga bukan ide yang bagus. Ranting gak bakalan bikin kamu hangat, dan kamu kemungkinan bisa tertidur dan gak bangun selamanya. Satu-satunya cara kamu bisa bertahan adalah dengan jalan terus. Sarah mengundang temannya Alisa yang lagi persiapan buat jadi polisi ke sebuah pesta. Pesta itu diadakan oleh teman Sarah, Sean. Sarah khawatir akan ada pencuri di pesta itu. Selama acara, Alisa mengawasi para tamu dengan seksama. Di akhir pesta, dia memberitahu Sarah siapa pencurinya. Apa kamu juga tahu? Ternyata si pemilik acara, Sean. Di awal pesta, salah satu tamunya pakai jam tangan dan cewek ini pakai kalung indah. Tapi di akhir pesta, jam tangan itu ada di tangan Sean dan kalungnya ada di pot bunga itu. Lihat kan? Austin, seorang pebisnis kaya raya, membawa dokumen penting ke kantornya. Tapi dia ada meeting dan harus pergi selama beberapa jam. Austin meminta sekretarisnya untuk mengawasi. Lawannya mungkin aja menerobos masuk kantornya untuk melihat dokumen itu. Saat dia kembali, sekretarisnya bilang semuanya aman-aman aja. Tapi saat Austin melihat-lihat sekeliling, dia sadar ada yang udah masuk ke ruangannya. Sekretarisnya akhirnya ngaku dia ketiduran saat Austin pergi. Kok Austin tahu ya ada orang yang masuk ke ruangannya? Globe di atas mejanya sekarang terbalik. Perhatikan orang-orang ini. Kira-kira anjing itu milik siapa ya? Pemilik anjing itu adalah orang yang di tengah. Cuma dia yang nggak ngelus si anjing. Hey, impian Justin akan segera menjadi kenyataan. Dia adalah peserta pelatihan di kantor kepolisian. Tapi untuk menjadi detektif sejati, dia harus melewati sebuah tantangan. Tantangan ini berupa teka-teki detektif yang paling sulit. Nah, inilah yang pertama. Polisi telah mencari Kiki selama 2 hari. Pria itu mendaki gunung dan tidak pernah kembali. Akhirnya, dia ditemukan. Seseorang memukul kepalanya dan meninggalkannya terbaring di semak-semak. Kiki hanya berhasil mengatakan, "Teman," dengan suara lemah dan kehilangan kesadaran. Petugas polisi menyelidiki 3 tersangka yang semuanya adalah teman Kiki. Zaki mengatakan dia menghabiskan hari-hari terakhir ini di tempat kerja karena mau ada rapat besar. Juki bilang kepada detektif bahwa pergelangan kakinya terkilir dan tidak bisa turun dari kasurnya selama 4 hari. Dan Billy bilang dia baru dari New York untuk urusan bisnis. Pria itu bahkan menunjukkan boarding pass-nya kepada polisi. Siapa dalang di balik penyerangan Kiki? Justin sangatlah teliti. Dia dengan cepat menyadari Billy hanya menunjukkan 1 boarding pass. Lalu bagaimana dia kembali dari New York? Ceritanya terdengar mencurigakan. Sekarang, Justin diberi catatan berisikan beberapa angka. Dia harus mencari tahu angka yang hilang. Ini adalah kode untuk membuka brankas berisi bukti yang dia butuhkan untuk memecahkan kasus berikutnya. 5, 3, 6 5, 3 Justin tidak butuh waktu lama untuk mengetahui bahwa angka yang hilang adalah 7. 536 adalah nomor kasus sebelumnya dan 537 adalah yang berikutnya. Brankas terbuka. Justin melihat folder berisi kasus yang harus dia pecahkan selanjutnya.
Pak Wawan, seorang pengusaha kaya, menghilang dari kamar tidurnya, tapi dia berhasil meninggalkan pesan. Tulisnya, pertama Juli, keempat Maret, pertama November, ke-8 Februari. Polisi menginterogasi orang-orang yang berada di dalam rumah saat itu. Jenny, istri Pak Wawan, berkata, "Aku kaget, suamiku padahal selalu waspada. Sayangnya, aku tidak tahu apa-apa. Aku sedang menginap di rumah orang tuaku." Lutfi, sekretaris Pak Wawan, mengatakan kepada polisi bahwa dia sedang mengerjakan laporan untuk bosnya dan tidak meninggalkan ruang kerjanya. Sementara Rosa, putri Pak Wawan, menjawab, "Aku sedang ada tamu, kami nggak keluar dari kamarku." Kasusnya masih belum terpecahkan. Bisakah Justin memecahkannya? Orang di balik hilangnya Pak Wawan adalah istrinya. Pertama Juli, berarti huruf J. Keempat Maret, E. Pertama November, N. Dan ke-8 Februari, I. Jika disatukan, hasilnya Jenny. Keesokan harinya, Justin menginterogasi Mary, tersangka dalam kasus penyelundupan yang rumit. Gadis itu menolak bicara. Suatu ketika, dia berteriak, "Sekarang, aku akan mencelupkan ponselku ke cangkir berisi kopi ini, dan kebenarannya tidak akan pernah terungkap." Tapi Justin sama sekali tidak takut terhadap ancamannya. Kenapa? Cangkir itu cuma diisi biji kopi. Ponsel itu tidak akan rusak olehnya. Seorang pembersih sepatu ditangkap dan dibawa ke kantor polisi tempat Justin bekerja. Pria itu berkata dia adalah orang yang jujur. Dia membersihkan sepatu orang secara gratis. Pelanggannya pun membayar dia seikhlasnya. Tapi Justin segera menyadari trik apa yang digunakan pembersih sepatu itu. Pria itu membersihkan satu sepatu secara gratis. Tidak ada yang mau terlihat tidak rapi hanya dengan satu sepatu bersih, dan membayar dia untuk membersihkan sepatu satunya. Suatu hari, bos Justin menelepon istrinya dan bilang akan sampai di rumah pada pukul 8. Mereka tidak punya rencana apapun untuk malam itu. Sang suami tiba di rumah hampir tepat waktu, pukul 8:05. Tapi istrinya sangat marah. Si bos bingung. Saat datang ke kantor keesokan harinya, dia meminta Justin menjelaskan kepadanya kenapa istrinya begitu marah. Justin memberitahu atasannya, istri bapak mengira bapak pulang pukul 8 malam, tapi bapak tiba pukul 8 pagi. Justin dikirim untuk berpatroli di jalanan. Saat berjalan, dia melihat situasi yang aneh. Seorang pria keluar dari sebuah rumah dengan membawa seember air, berteriak, dan menuangkan air ini ke trotoar. Justin butuh waktu sejenak untuk mencari tahu kenapa pria itu melakukannya. Pria itu berencana mencuci mobilnya, tapi saat dia mengambil air, mobilnya telah dicuri. Suatu hari, bank dirampok. Polisi menduga salah satu satpam bank membantu para penjahat, dan Justin harus memeriksa mereka bertiga. Satpam pertama mengatakan dia mendengar orang berteriak dan bergegas ke sana, tapi saat dia tiba, para penjahat sudah pergi. Petugas keamanan kedua menjelaskan dia meminum secangkir kopi pada saat itu dan bahkan tidak mendengar apa-apa. Sementara penjaga ketiga berkata dia mengejar para pencuri, tapi harus mengikat tali sepatunya. Tanpa pikir panjang, dia berjongkok di dekat pintu keluar darurat. Pada saat itu, pintu terbuka dan membentur kepalanya. Saat dia siuman, para penjahat itu sudah pergi. Justin segera tahu satpam mana yang bersalah. Kalau kamu? Pelakunya adalah satpam ketiga. Semua pintu darurat terbuka keluar untuk alasan keamanan.
Tersangka Justin berikutnya adalah seorang wanita muda. Dia belum bertemu wanita itu, tapi punya fotonya. Saat sedang melihat foto ini, Justin merasa ada yang salah, tapi tidak tahu apa penyebabnya. Kemudian, tiba-tiba dia sadar. Apa yang Justin sadari? Wanita itu berada di dalam rumah, tapi pintunya ditutup dari luar. Bagaimana dia masuk dan keluar rumah lewat jendela lantai 2? Sepertinya tidak. Penjahat terkenal melarikan diri dari menara setinggi 46 meter. Seseorang berhasil memberinya gunting dan tali. Justin menemukan bahwa panjang tali itu hanya 23 meter dan si penjahat memotongnya di tengah. Nah, sang calon detektif perlu memahami bagaimana hal itu membantu si penjahat melarikan diri. Si penjahat memang memotong tali itu di tengah, tapi tidak melintang. Dia membuat potongan di sepanjang tali, mengikat kedua ujungnya, dan turun ke tanah tanpa masalah. Ada kasus baru untuk Justin. Martin membeli mobil pada bulan September, dan sekarang sebulan kemudian mobil itu dicuri. Keempat tersangka adalah teman Martin. Kejahatan itu terjadi pada pukul 10 malam pada hari Rabu. Saat itu, Alan sedang bermain bulu tangkis di taman. Natalia sedang dalam perjalanan pulang kerja. Roy membawa kucingnya jalan-jalan, dan Rosie sedang berbelanja bahan makanan. Siapa dalang pencurian mobil itu? Alan, dia mungkin lupa pada pukul 10 malam, kondisinya sudah terlalu gelap untuk bermain bulu tangkis. Ada dokumen penting yang hilang dan Justin harus menemukannya sebelum bosnya kembali dari liburan. Dia menemukan hanya ada 3 orang yang mungkin mengambil dokumen itu. Pada saat surat-surat itu menghilang, Randy sedang berada di kantornya menganalisis kasus baru. Johnny sedang mandi sebelum berolahraga di pusat kebugaran, dan Kayla sedang mengikuti pelatihan senjata api. Siapa yang mengambil dokumen itu? Jawabannya Johnny. Orang aneh macam apa yang mandi sebelum berolahraga? Otoritas bandara mencurigai seorang penyelundup emas akan terbang keluar dari bandara mereka. Justin dikirim ke sana untuk membantu. Tersangka dihentikan di bea cukai. Tapi meski berusaha sekuat tenaga, petugas keamanan tidak bisa menemukan barang yang mencurigakan di dalam kopernya. Hanya ada beberapa barang pribadi. Mereka pun melepas pria itu. Tapi begitu dia mengangkat koper dan mulai berjalan pergi, Justin menyadari pria itu memang menyelundupkan emas. Bagaimana dia bisa tahu? Hanya ada beberapa barang di koper itu. Artinya, pria ini seharusnya mampu membawanya dengan mudah. Tapi dia menggunakan kedua tangannya untuk mengangkatnya. Artinya, pasti ada sesuatu yang berat tersembunyi di dalamnya. Justin menyelesaikan hari kerjanya dan memutuskan untuk mampir ke kedai kopi favoritnya. Tapi saat dia sedang memesan cappuccino, seseorang mencuri dompetnya. Dia hanya melihat sesosok pria berlari menjauh. Justin mengejarnya, tapi pria itu sudah pergi naik mobil hitam. Detektif masa depan kita melompat ke mobilnya sendiri dan mulai mengikutinya. Dia tidak bisa mengemudi terlalu cepat karena sedang hujan. Dalam 10 menit, mobil hitam menghilang di tikungan. Saat Justin sampai di sana, dia melihat 3 mobil hitam serupa diparkir di depan sebuah gedung apartemen. Tidak butuh waktu lama baginya untuk tahu mobil mana yang merupakan milik pencuri itu. Bagaimana dia bisa tahu jika tidak melihat plat nomor mobil pencurinya? Tanah di bawah mobil pertama dan ketiga kering, tapi di bawah mobil kedua basah. Berarti pemiliknya baru saja datang.
seorang pria datang ke kantor polisi dan Justin dikirim untuk bicara dengannya. Dia mengaku baru membeli koin palsu. Si penjual mengatakan ini adalah koin kuno dan pria itu mempercayainya. Tapi sesampainya di rumah, dia menyadari dirinya telah ditipu. Justin melirik koin itu dan setuju dengan pendapat pria itu. Kenapa? Tertulis tanggal 15 sebelum Masehi di koin itu. Tapi orang-orang yang hidup di masa itu tidak mungkin tahu bahwa masa itu terjadi sebelum era saat ini. Hey, mimpi memang menjadi kenyataan. Masa percobaan Justin berakhir dan dia sekarang menjadi detektif sungguhan. Hey, ini Chandra, detektif terhebat di dunia. Siap ikut dengannya? Yuk naik. Hari ini hujan dan gelap, dan detektif Chandra sedang makan camilan di ruangannya. Tiba-tiba, seorang wanita masuk dan meminta bantuan. Dia bilang dia sedang menjemur cuciannya di luar, lalu kembali ke rumah untuk menonton TV. Waktu dia keluar lagi, gaun favoritnya hilang. Dia mencurigai tetangganya Janet yang selalu iri saat melihat gaun itu. Dia bahkan ingin Janet ditangkap. Detektif Chandra tidak termakan omongannya. Chandra bilang, kamu coba mengarang cerita itu. Bagaimana Chandra tahu? Hari ini hujan, mana ada orang yang menjemur baju saat hujan. Ada pencuri gesit di kota yang berlari super cepat sehingga tak seorang pun bisa menangkapnya. Setelah dapat laporan, polisi melihat seorang wanita memanjat jendela toko. Polisi pun mengepung toko ini. Di dalam terdapat 3 wanita. Detektif Chandra dipanggil untuk interogasi dan mengidentifikasi si pencuri. Saat tiba, Chandra tak perlu mengajukan satu pun pertanyaan. Dia tahu persis siapa pencuri itu. Yang mana ya? Pencurinya wanita ketiga. Kedua wanita ini mengenakan sepatu hak. Mereka nggak akan bisa lari. Sementara wanita ketiga mengenakan sepatu Keds. Sebuah bank di pusat kota dirampok. Ada 2 penjahat, tapi polisi hanya bisa menangkap salah satunya, Billy. Billy menolak memberitahu siapa komplotannya, tapi polisi telah mengumpulkan 3 tersangka, Hari, Gilang, dan Benny. Polisi memanggil teman andalan mereka, Detektif Chandra. Chandra hanya butuh waktu 5 detik untuk memecahkan kasus ini. Waktumu 7 detik deh. Benny, lihat aja, dia punya tato yang sama persis dengan Billy. Beberapa wanita dilaporkan hilang baru-baru ini, dan meski ini kota yang kecil, polisi tak kunjung beruntung. Tak ada petunjuk baru selama berbulan-bulan. Suatu hari, Chandra melihat si penculik memasuki gedung kecil yang sudah tak terpakai. Saat masuk, Chandra menemukan 3 wanita. Mereka bilang, mereka semua disekap di ruangan kecil ini selama beberapa bulan. Tapi Chandra tahu salah satu dari mereka adalah si penculik yang hanya berpura-pura menjadi korban. Wanita pertama mengatakan namanya adalah Regina. Dia sudah di sana sekitar 8 bulan. Wanita kedua, Tantri, mengatakan dia sudah di sana sekitar 6 bulan. Wanita ketiga, Cindy, mengatakan dia baru dikurung selama 2 bulan. Detektif Chandra tahu persis siapa penculiknya. Kalau kamu? Tantri penculiknya. Lihat kukunya. Kukunya baru saja dirawat. 6 bulan? Mana mungkin? Pemilik toko es krim mengajukan laporan pencurian. Seseorang mencuri semua uang dari meja kasir, padahal si pemilik cuma ke WC selama 2 menit. Detektif Chandra datang 20 menit kemudian. Ada 3 orang di dalam. Anissa bilang, dia ngobrol dengan temannya lewat telepon dari tadi. Dia tak melihat apa-apa. Rizky bilang, dia baru saja tiba beberapa menit lalu. Yosua bilang, dia tidak memperhatikan keadaan sekitar dan tidak melihat apa-apa. Jadi, bisakah kamu mencari tahu siapa yang berbohong? Siapa yang mencuri uang itu? Rizky bilang dia baru saja tiba, tapi es krimnya sudah meleleh. Pembohong.
Pratita ingin membelikan kado ulang tahun terbaik di seluruh dunia untuk ayahnya, tapi dia tidak tahu apa yang ayahnya inginkan. Dia pun mau mengintip isi laptop ayahnya untuk melihat barang apa yang ada di keranjang belanja toko online-nya. Akan tetapi, laptopnya dikunci password yang tidak bisa ditebak Pratita. Untungnya, ada catatan di sebelah laptop. Dia mengirim foto catatan ini ke temannya, Detektif Chandra. Chandra bisa langsung memecahkannya. Kalau kamu? Catatan itu terlihat aneh karena kertasnya terbalik. Setelah dibalik, kamu akan melihat urutan angka 88, 89, 90, 91. Angka-angka sebelumnya adalah 86 dan 87. Jadi, passwordnya adalah 8687. Detektif Chandra mampir ke kota kecil sebelah. Di sana, ada penculikan remaja putri setiap harinya. 4 remaja putri sudah hilang. Mereka semua tinggal di jalan yang sama. Nama mereka Aya, Bella, Kalista, dan Danila. Hanya ada 3 remaja putri yang tersisa di jalan ini. Eva, Rania, dan Gita. Chandra harus bertindak cepat. Siapa yang akan menjadi target berikutnya? Semua remaja ini diculik dengan urutan abjad A, B, C, D. Target berikutnya adalah Eva. Rumah mewah Pak Krisman dirampok saat dia sedang liburan. Dia pun langsung menghubungi Detektif Chandra. Setiap orang yang pernah ke rumah itu diinterogasi. Sania, adik perempuan Pak Krisman, berkata dia pergi ke sana beberapa kali untuk mencari berkas di meja Pak Krisman. Samantha, si tukang kebun, mengatakan dia datang setiap minggu untuk menyiram tanaman. Aslan, si tukang bersih-bersih, mengatakan dia datang setiap Jumat untuk membersihkan rumah. Chandra menemukan ketiga sidik jari mereka di meja Pak Krisman. Kini, dia tahu persis siapa perampoknya. Siapa ya? Perampoknya Samantha, si tukang kebun. Sania dan Aslan punya alasan untuk menyentuh meja, tapi Samantha tidak seharusnya berada di ruangan Pak Krisman. Tidak ada tanaman di sana. Seorang wanita kaya dirampok di yacht pribadinya saat badai ganas melanda. Seorang saksi mengatakan dia melihat Kai membuntuti wanita kaya itu tepat sebelum perampokan. Kai membantah segalanya dan bilang dia ada di kabinnya saat itu, sedang menulis surat untuk istrinya. Detektif Chandra meminta untuk melihat surat itu. 5 detik setelah Kai menyerahkan surat itu, Detektif Chandra langsung memborgolnya. Kenapa? Dia bilang dia menulis surat saat badai. Tak mungkin tulisannya bisa serapi ini saat ia bergoyang naik turun. Logan, seorang pebisnis muda, diracun di rumahnya. Detektif Chandra datang ke TKP. Tak lama, dia mengumpulkan 3 tersangka. Pacar Logan, Michaela, katanya dia tidak menemui Logan hari itu karena sibuk di kantor. Selanjutnya, ada mitra bisnisnya, Robbie. Robbie bilang mereka sedang cekcok dan mereka berdua sama-sama kesal. Tapi dia tidak meracuni Logan. Tersangka terakhir adalah Brianna, supir Logan. Dia bilang tidak tahu cara meracuni orang meski dia ingin melakukannya. Siapa yang harus ditangkap Detektif Chandra? Lihat, ada bekas lipstik baru di kerah Logan. Dan warnanya cocok dengan lipstik Michaela. Tapi dia bilang tidak menemui Logan hari itu. Mencurigakan. Elisa menemukan temannya Farah keracunan di kamarnya. Elisa menelpon Chandra dan mengatakan saat berjalan melewati rumah Farah, dia melihat lampu kamar Farah menyala. Elisa mengirim chat, tapi Farah tidak menjawab. Karena cemas, Elisa memecahkan jendela, naik, dan menemukan Farah tergeletak di lantai. Tapi Detektif Chandra tidak percaya. Dia langsung menangkap Elisa karena meracuni temannya. Kenapa? Elisa mengatakan dia memecahkan jendela untuk masuk. Jika itu benar, pecahan kacanya pasti ada di dalam ruangan. Tapi kenyataannya tidak, agar tidak dicurigai. Elisa pasti memecahkan jendela dari dalam setelah meracuni Farah.
Seorang mahasiswa dirampok saat upacara bendera. Detektif Chandra tiba untuk menyelidiki kasus ini dan menginterogasi beberapa tersangka. Kania bilang dia ada di kamar mandi saat itu. Galvin bilang dia melihat bendera Jepang digantung terbalik, jadi dia memperbaikinya. Elena bilang mahasiswa yang dirampok adalah sahabatnya. Dia tak akan pernah mencelakainya. Jadi, siapa yang bersalah? Gavin, dia bilang bendera Jepang digantung terbalik, tapi bendera itu terlihat sama meski terbalik. Dia bohong. Seseorang mencuri kalung berlian di pesta VIP tertutup. Polisi mengikuti perampok itu ke toko butik. Ada 3 pelanggan, dan mereka tidak tahu siapa perampok itu. Jadi, polisi memanggil detektif Chandra. Adelia bilang dia tidak pernah ikut pesta VIP karena pesta begitu cuma untuk orang kaya dan terkenal. Joseph bilang dia bahkan tidak tahu tentang pesta itu. Florence bilang dia ada di toko ini selama setengah jam terakhir demi mencari aksesori idamannya. Siapa yang harus ditangkap detektif Chandra? Adelia, dia mengenakan gelang dan anting emas. Sepertinya dia baru saja mendatangi acara mewah. Mungkin pesta VIP? Detektif Chandra mendapat kabar bahwa beberapa makhluk luar angkasa baru saja mendarat di bumi. Dia punya misi khusus, melihat alien dan melaporkan informasinya. Dia berjalan ke kafe. Aha, dia melihat satu alien. Siapa yang dia curigai? Pria yang di sebelah kanan, jarinya ada 6. Pak Brando, seorang pebisnis kaya, dirampok semalam. Detektif Chandra tiba secepatnya dan menginterogasi 3 tetangga Pak Brando. Bu Nabila berkata dia sampai di rumah larut malam dan langsung tidur. Pak Ilham bilang dia sudah lama ingin melihat lautan, jadi dia berlibur ke Bolivia dan baru pulang sekitar 1 jam lalu. Pak Kurniawan bilang, seharian ini dia sibuk menata tanaman dan tidur sekitar pukul 8 malam. Siapa yang ditangkap detektif Chandra? Pak Ilham, dia bilang baru dari Bolivia untuk melihat lautan, tapi letak Bolivia kan tidak di dekat lautan. Ricardo berlari ke ruangan bosnya. Vincent baru saja memukulnya di kamar mandi karena tidak membantunya mengerjakan presentasi penjualan mingguan. Tapi Vincent membantah semuanya. Si bos memanggil rekan golfnya, detektif Chandra. Saat tiba, dia menatap Ricardo dan Vincent. Dan entah bagaimana tahu bahwa Richard berbohong. Bagaimana Chandra bisa tahu? Memar Ricardo berada di sisi kanan wajahnya. Vincent sedang makan sandwich dan memegangnya di tangan kanan. Dia tidak kidal. Kalau Vincent benar-benar memukul Ricardo, memarnya pasti di sisi kiri wajah Ricardo.